Untuk staminanya besok pagi atau siangnya mau tampil di lapangan. Nah, ini contoh gen B3 kami Sobat Kicau Mania, usia pastol. Jadi di bawah kalian dengar sendiri ya, sama sekali nggak mengeluarkan isian pukulan-pukulan dahsyat, tapi bisa juara satu ketika di atas di lapangan. Dan ini memang posisinya dijauhkan dari arena ya. Walaupun dia mendengar suara lawan, dia tidak terpancing, menjaga stamina. Sama hal. Jadi memang burung seperti ini ya nggak susah mengeluarkan isian. Jadi dia itu ketika tampil, ketika kita gantung ya, itu sudah mulai mengeluarkan isian-isian pukulan yang dahsyat. Tapi yang menjadi masalah bagaimana mainnya bagus ya. Nah, jadi beberapa pengalaman dulu ya, kami pernah mengalami ya punya murai yang tipikalnya jinak, ngelowo, suka ngembang. Bahkan ketika tampil itu sulit untuk kita menyeting. Tapi ini burung juara ya. Oke, Sobat Kicau Mania, ini ada pertanyaan bagus ya. Yang pertama, bagaimana mengatasi burung yang lowo? Terus yang kedua, bagaimana mengatasi burung yang kanibal atau cabut bulu? Nah, kedua murai batu ini fighter dan awalnya juara di lapangan. Sekarang makin sulit untuk juara. Bagaimana solusi untuk rawatan harian sampai ke lomba? Nah, kita berikan ilmu di sini, tapi kalian harus simak video ini sampai habis, jangan kalian skip. Karena ini banyak sekali yang harus disetting Sobat Kicau Mania untuk burung tipe yang lowo, burung jinak ya, burung lowo, kemudian dia kanibal, cabut bulu. Ini banyak sekali rawatan dan settingannya, termasuk pola makan app yang kita atur dan juga pemberian pur tidak sembarangan. Nah, jadi dulu pernah kita punya ya murai batu, namanya murai batu Jupiter punya kita dulu ya. Prestasi lat bear, lat press ya. Nah, ini burung kendalanya nggak bisa main ke event cup ya. Itu udah masuk 50 gantangan, bahkan sampai 80 gantangan, terkendala di sana. Di setengah jalan dia turun ke bawah ya, dia nebok, dia ngelowo, ngembang. Kemudian naik lagi ke atas, dia kerja lagi. Nah, ini tipikal burung-burung jinak ya, jadi nggak bisa kita paksa app-nya. Dan burung seperti ini memang harus diembun. Jadi setiap pagi harus kita embun. Jemur tidak harus Sobat Kicau Mania, karena jemur yang kencang-kencang itu mengakibatkan burungnya semakin kencang naik birahi, kencang naik emosinya. Kalau birahi dan emosinya tidak stabil, maka dia tetap akan ngelowo. Nah, burung ngelowo tetap bisa tampil di lapangan, tetap bisa juara. Tapi banyak yang harus kita setting, mulai dari pola makan. Untuk jangkrik cukup 1 atau 2 dalam sehari. Bila perlu nggak pakai jangkrik, ya hariannya itu cuman pur. Kalau kalian pakai pur gold coin, jangan coba-coba ganti ke pur yang lain. Tetaplah pakai pur gold coin hijau. Ini contoh. Terus yang kedua, kalau kalian sudah biasa ini burung makan jangkrik 1 atau 2, jangan kalian tambahkan porsi yang lebih, 5 atau 10 per hari. Itu membuatnya semakin birahi, ya, semakin emosinya memuncak, ya, dan dia ngelowo. Burung ngelowo dia hanya jinak, ya, melihat manusia. Belum tentu melihat lawan yang memukul, mengeluarkan isian, belum tentu dia ngelowo. Dia bisa tetap tampil di lapangan. Tapi yang menjadi kendala di sini untuk di event cup. Nah, di event cup itu banyak sekali para peserta. Ada yang melambai-lambai tangan, ada yang ya mainkan kerodong, topi. Nah, dia bisa ngelowo melihat keberadaan manusia di sekitarnya. Makanya kalau burung ngelowo seperti ini, mainnya di tengah, bukan di pinggir. Cari nomor di tengah, ditekan lawan, supaya dia nggak melihat keberadaan manusia. Cuman ada satu kendala, waktu pengalaman kami dulu ya. Ketika juri berkumpul di satu titik ya, ada 1 atau 2. Nah, itu dia tiba-tiba turun, kayak minta makan, ngelowo, ngembang. Ketika juri pergi, dia naik lagi ke atas, mengeluarkan isian dan pukulan-pukulan dahsyat ya. Tetapi ini menjadi pelanggaran. Nah, ini yang kendalanya kalau di event cup. Burung lowo ini susah tampil. Nah, jadi burung lowo ini cara mengatasinya supaya dia bisa tampil ya, main di tengah, dan juga stamina harus fit, harus bugar. Antara birahi dan emosinya harus stabil. Nah, jadi kalau menurut kami untuk mengatasi burung lowo, jemurnya nggak terlalu kencang, nggak setiap hari. Dia lebih banyak mandi ya, mandi dan embun. Dan kalau jangkrik cukup pakai 1 atau 2 jangkrik per hari. Kalau bisa diusahakan pakai pur saja, nggak usah pakai jangkrik ya. Tujuan kita memakai jangkrik ini untuk stamina. Boleh dipakai pada saat tampil atau lomba saja.
Nah, ini khusus untuk burung lowo. Dan nggak usah ditambah ulat Hongkong. Untuk pemberian krotonya bisa diberikan H-1, ya, itu untuk kroto. Nah, apabila ngelowo ini makin menjadi-jadi, kemudian dia terlalu jinak, dengan manusia juga dia ngembang, melihat lawan juga dia ngejar, ya, nempel jeruji, kemudian dia turun ke bawah, ya, itu membuat kita semakin bingung bagaimana cara settingannya. Nah, untuk burung yang tipikal seperti ini, sampai dia cabut bulu, itu embunnya harus kencang. Ya, bila perlu dari subuh kita embun setiap hari dan diumbar setiap hari. Jadi burung ini main diumbar setiap hari. Kita bantu umbar, ya. Bisa sampai 100 sampai 200 putaran per hari. Habis itu kita biarkan saja di dalam umbaran. Artinya umbaran itu ada di dalam rumah, ya, kesehariannya di umbaran setiap hari. Mandinya juga di sana. Jadi nggak usah kita paksakan mandi. Biarkan dia mandi sendiri di dalam umbaran. Nah, terus yang kedua, ya, untuk pengkerodongan. Burung yang tipikal seperti ini tidak suka dikerodong. Kalau kalian kerodong full, kalian masuk ke dalam ruangan, dia bisa cabut ekor, dia bisa patah-patahkan ekor. Ini burung tipikal fighter tinggi yang suka cabut bulu. Awalnya memang dari burung jinak, tapi dia burung fighter. Terus sifat ngelowo seperti ini, ya, juga melihat keberadaan manusia di sekitarnya, di sekelilingnya, yang suka main-main tangan seperti ini, ya, suka siul-siul, suka pemberian jangkrik di tangan, itu membuat burung semakin ngelowo. Jadi kalau kalian punya burung seperti ini, ya, usahakan jangan melihat tangan kita. Jadi kalau jangkrik tinggal kita lempar seperti ini aja. Kita lepaskan dulu, ya, kaki belakang jangkrik. Kita lempar seperti ini aja, nggak masalah dia makan di bawah di karpet. Yang penting kita nggak mainkan pakai tangan. Burung yang ngelowo kita mainkan pakai tangan, kalau dia fighternya tinggi, stabil, birahi, dan emosinya, tetap bisa juara dan mainnya bagus di lapangan. Ya, cuman ini terlalu ekstrim. Kalau kita sering memainkan tangan, ya, itu membuat burung itu nanti semakin suka dengan manusia ketimbang melihat lawannya. Makanya kalau antisipasinya itu jangan sampai dia melihat juri yang terlalu lama di bawah sangkar. Pada saat tampil, juri yang terlalu lama di bawah itu membuat burung bisa turun. Kemudian setelah juri pergi, dia bisa naik lagi ke atas, main, ya, kemudian dia mengeluarkan pukulan-pukulan dahsyat. Jadi memang burung seperti ini, ya, nggak susah mengeluarkan isian. Jadi dia itu ketika tampil, ketika kita gantung, ya, itu sudah mulai mengeluarkan isian-isian pukulan yang dahsyat. Tapi yang menjadi masalah bagaimana mainnya bagus, ya. Nah, jadi beberapa pengalaman dulu, ya, kami pernah mengalami, ya, punya murai yang tipikalnya jinak, ngelowo, suka ngembang. Bahkan ketika tampil itu sulit untuk kita menyeting. Tapi ini burung juara, ya. Supaya dia tetap stabil, ya, kita mainkan umbaran. Embunnya juga rutin. Krotonya itu seminggu sekali, ya, pada saat H-1 atau H-2. Pengkerodongan tidak tiap hari, karena pengkerodongan setiap hari membuat badannya panas dan naik birahi, naik emosi. Dia menggacor, kemudian sampai-sampai dia cabut bulu, mematah-matahkan ekornya. Jadi burung seperti ini memang harus digantung tinggi, sobat kicau mania, dari jangkauan manusia. Jadi jangan sampai dia dekat dengan manusia, itu kesehariannya, ya. Tunggalkan, letakkan di tempat sepi, tempat sejuk, dan sering disemprot, ya, kakinya, tangkringan, kemudian punggung, kepala, itu disemprot. Kalau sewaktu-waktu cuaca menjadi panas atau cuaca memang siang hari panas, itu harus disemprot, dimandikan. Dan keseharian memang harus di umbaran. Kalau kalian tidak punya umbaran, kalian bisa mengakalinya dengan melepaskan tangkringan di bagian atas, ya. Jadi tangkringan bagian atas ini kalian lepas, cukup tangkringan bagian bawah. Sambil kalian jemur, biarkan dia loncat-loncat, ya. Kerabakan, ya. Itu biarkan seperti itu aja, ya. Nah, jemurnya nggak terlalu lama, sekitar 5 menit atau 10 menit sampai 15 menit, ya, paling lama setengah jam. Jadi burung lowo itu tidak suka dijemur kencang. Kalau kalian ingin sauna, cukup 10 sampai 15 menit, dan itu juga tidak tiap hari. Nah, pengalaman kami dengan burung yang tipikal ngelowo, kemudian tipikal burung jinak. Nah, itu pengalaman kami, jangkriknya nggak terlalu banyak, sobat kicau mania. Seandainya pemberian pagi itu 1 atau 2, sore hari bisa 1, ya, paling banyak 2. Nah, atau kita berikan jangkrik 1 pagi, sorenya 1.
Atau kita nggak usah berikan jangkrik sama sekali, nggak usah berikan kroto, ulat Hongkong, ya, cacing. Cukup dia makan pur gold koin hijau. Jangan dirubah-rubah pur, karena kandungan pur itu proteinnya berbeda-beda. Kalau kalian tidak tahu dengan kandungan protein di dalam pur, maka kalian harus berhati-hati. Ya, cukup pakai kebiasaannya ketika trotol. Kalau dia trotol makan pur hijau, pakailah pur hijau. Nah, itu untuk rawatan harian burung yang tipikal jinak, tipikal ngelowo, dan pernah cabut bulu atau memata-matakan ekor. Ya, ini biasanya burung-burung fighter ini. Ini burung ya kalau di rumah jangan dikerodong. Ya, itu rawatannya Sobat Kicau Mania. Ketika lomba, ya, itu kalian harus siapkan tempat mandi. Atau dalam kondisinya itu jangan sampai kepanasan, jangan sampai mangap, karena dia bisa langsung lowo, ya. Usahakan jangan kena panas. Begitu sampai kerodongnya langsung dibuka. Atau ini burung diletakkan di dalam mobil, hidupkan AC. Ketika ada panggilan untuk naik ke gantangan, baru langsung kita cabut makan purnya, minum, baru kita langsung naikkan untuk tampil di perlombaan. Jadi burung tipe Kanglowo ini nggak suka dengar lawan, dia langsung gacor, muntah isian, nggak suka kita letakkan di bawah, ya harus ditunggalkan jauh dari tempat arena. Bisa di dalam mobil, bisa juga kalian hidupkan musik mobil supaya dia nggak mendengar suara kicau-kicauan burung lain kalau kalian ingin tampil. Dan pada saat dia terpisah jauh dari arena, itu boleh kalian berikan kroto, ya, kroto. Kemudian jangkrik cukup satu yang kecil, dan sediakan air minum bersih sambil disemprot tangkringannya, kakinya disemprot dan punggungnya, ya, dekat bulu kapas itu juga disemprot, ya, juga bagian ekornya sedikit diangin-anginkan, ya. Kemudian setelah kering siap tampil. Nah, itu nggak usah dikerodong lagi kalau kalian ingin main di sesi yang kedua. Misalnya sudah dapat juara, sesi kedua kalian ingin main lagi, itu nggak usah dikerodong. Kalian anginkan, jauhkan dari tempat arena atau masukkan ke dalam mobil, ya. Biarkan dia bunyi di dalam mobil. Kalian hidupkan musik, kalian hidupkan AC, itu nggak masalah. Yang penting dia nggak mendengar suara lawan. Kalau dia mendengar suara lawan, dia mengeluarkan pukulan-pukulan isian yang benar-benar dahsyat. Dan ketika kalian tampil nanti, ya, dia sudah nggak mau lagi mengeluarkan isian-isian itu, ya. Itu pengalaman kami. Makanya kalau burung yang tipe Kanglowo, tipe jinak, ini penyetingannya harus hati-hati, ya, tidak bisa sembarangan. Nah, itu kalau untuk rawatan harian sampai ke perlombaan. Ekstra pudingnya nggak macam-macam Sobat Kicau Mania, cukup pakai jangkrik dan kroto saja. Kalau kalian ragu memakai jangkrik, takutnya kepanasan bang, pakailah kroto, ya. Kroto hanya sedikit, 1 sendok teh cukup. Kalian bawa dari rumah sampai di lapangan, biarkan dia makan sampai habis kroto. Atau H-1 kalian kenyang-kenyangkan dengan kroto, kalian cabut pur kalian seharian itu sampai malam. Biarkan dia makan kroto sampai kenyang. Untuk staminanya besok pagi atau siangnya mau tampil di lapangan. Nah, ini contoh gen B3 kami Sobat Kicau Mania, usia pastol. Jadi di bawah kalian dengar sendiri, ya, sama sekali nggak mengeluarkan isian pukulan-pukulan dahsyat, tapi bisa juara 1 ketika di atas di lapangan. Dan ini memang posisinya dijauhkan dari arena, ya. Walaupun dia mendengar suara lawan, dia tidak terpancing, menjaga stamina. Sama halnya dengan gen B3 Om Nopal di Aceh ini, ya. Dia di bawah juga nggak ada perlawanan. Di dalam kerodong hanya diam. Ketika di lapangan, ketika digantang, dan bisa juara 1. Mainnya bagus. Nah, itu laporan dari pelanggan kami. Sampai dengan kemarin ada laporan lagi. Nah, ini waktu tampil perdana dapat juara 1, gen B3. Dan dapat juara 2, ya, di acara School Mastering Aceh. Dapat juara 2 nih, lawan kelas dewasa. Nah, lain cerita dengan gen B3 kami Sobat Kicau Mania, ya. Tadi sudah kita tampilkan, ya. Gen B3 kami kalau di lapangan, di bawah pun dia nggak gacor, nggak muntah isian, tapi di lapangan dia bisa juara 1, bisa terpancing, bisa konslet. Nah, seperti itu juga yang dialami teman kita di Aceh, ya. Dia di bawah itu nggak bunyi, di kerodong buka sedikit, ya. Dia melihat burungnya seperti nggak ada perlawanan. Ketika digantang, dia bisa konslet, bisa juara 1. Itu gen B3. Jadi memang settingannya nggak repot gen B3 ini. Nah, yang kita bicarakan ini burung kita dulu, ya. Ada burung kita dulu, ya, jinak, ya, sampai kita kewalahan untuk menyetingnya, lalu kita jual. Karena settingannya menurut kami terlalu repot untuk burung yang ngelowo, jinak, bahkan bisa cabul atau cabut bulu.
Nah, kalau Gen B3 kami yang ini ya, dia sudah juara 1. Rawatannya pun pakai rawatan harian, nggak ada rawatan lomba. Harian itu jangkrik 1 atau 2. Jemurnya tipis-tipis, nggak tiap hari. Mandinya pun tidak tiap hari, ya, suka-suka kita. Seminggu berapa kali mandi. Kemudian pemberian kroto 1 minggu sekali. Pengkerodongan rutin, ya, setiap hari dikerodong. Dan harian hanya ngeriwi, nggak gacor, nggak keluar isian di rumah. Ini tipikal Gen B3, benar-benar cocok untuk para pemain yang sibuk bekerja. Jadi murai seperti ini nggak merepotkan para pemain, khususnya pelanggan-pelanggan kami. Makanya mereka ketika gantang itu banyak nggak pakai settingan lomba, pakai settingan harian dan bisa juara 1. Itu yang dialami teman kita, pelanggan kita, ring 100 ya, B3 ya, Pastol, dan juga juara 1 di Aceh kemarin, Om Nopal. Itu settingan harian, nggak ada settingan lomba. Hariannya biasa aja, jangkrik 1 atau 2, jemur kadang-kadang, mandi juga kadang-kadang, ya, pengkerodongan rutin. Malah dia letakkan di sangkar peta, nggak di sangkar bulat, nggak di sangkar lomba. Keseharian di sangkar peta, pakai 1 tangkringan, dan dihadapkan ke jalan, biar dia tidak takut dengan keramaian. Nah, jadi inilah pembahasan kita Sobat Kicau Mania, menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya buat kalian para subscriber kami. Itu saja video kita kali ini, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.